salahnya saya bermazhab itu lebih baik daripada saya tidak bermazhab. Itu selintas selalu mungkin banyak orang tidak terima ya. Salahnya saya dalam bermazhab itu lebih baik daripada saya tidak bermazhab. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berilmu memang harus berdasarkan guru dan guru. Mungkin bisa dijelaskan. Karena kalau tidak ada sanad, orang akan berbicara tentang agama ini semaunya. Jadi para ulama itu mulai fokus kepada sanad ketika muncul aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok sesat yang berbicara tentang agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Mereka bilang, oh Rasul bilang seperti ini, Nabi mengajarkan seperti ini. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan. Oleh karena itu, ketika kelompok-kelompok ini berbicara, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang, kamu berbicara itu, sanad kamu dari mana? Gurumu siapa? Kamu ambil ilmu itu dari siapa? Kemudian gurumu dari mana lagi diambil? Jadi dari guru-guru ini. Iya. Nah, diperiksalah guru-gurunya ini. Oh, ternyata gurunya ini pendusta. Ternyata gurunya ini pemalsu hadis. Jadi sangat penting sanad itu untuk membentengi agama kita. Iya, betul. Kemurnian agama kita itu terlindungi dengan sanad ini. Iya. Agama Kristen rusak. Mengapa agama Kristen rusak? Karena mereka tidak ada sanad. Tidak ada sanad. Putus sanadnya itu. Agama Yahudi rusak. Mengapa? Mereka tidak ada sanad. Jadi orang-orang setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa, beberapa generasi setelah Nabi Isa berbicara tentang agama Kristen dan itu dianggap ajaran agama Kristen. Padahal tidak sambung, tidak sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah pelihara agama kita ini salah satunya melalui sanad. Itu penting. Yang kemudian keberkahan duduk dengan guru. Seperti ini berkah ini. Duduk dengan alim itu berkah. Dan kita duduk dengan alim itu bukan sembarang duduk. Guru kita punya ikatan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keberkahannya lebih tinggi. Itu saya bilang tadi. Saya merasa sama duduk di Mekah. Dan saya akan saya lihat guru saya. Sama deh. Karena ada ada namanya persaudaraan itu dekat. Walaupun baru kali malam ini ketemu. Tapi kedekatannya itu karena ada ikatan. Kalau tidak, tak bisa. Tafadhal ya Sayyidi. Ana astaghfir. Tafadhal. Mungkin karena menjadi tantangan kami yang generasi muda ini, Ustaz. Ajaran-ajaran baru yang langsung menjurus harus menuju langsung Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tanpa harus mengambil penjelasan dari para ulama-ulama yang lain. Mustahil. Mustahil. Jadi ada kata ulama itu, salahnya saya bermazhab itu lebih baik daripada saya tidak bermazhab. Itu selintas selalu mungkin banyak orang tidak terima ya. Salahnya saya dalam bermazhab itu lebih baik daripada saya tidak bermazhab. Mengapa? Misalnya kita ini kan mazhabnya Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Amirul Mukminin fil hadis. Namanya Sayyidi. Artinya
Amirul Mukminin fil hadis itu minimal 500.000 hadis, hafal dengan sanadnya. Minimal. Imam Syafi'i itu jutaan hadis. Setiap hari Imam Syafi'i itu khatam 30 juz sekali. Sehari. Sekali khatam. Bulan puasa 2 kali khatam. Siang sekali khatam 30 juz, malam sekali khatam 30 juz. Imam Syafi'i itu ulama yang minal fusaha dalam bahasa Arab. Mengerti betul bahasa Arab yang benar itu. Nah, ketika Imam Syafi'i itu berijtihad, kalau ijtihadnya Imam Syafi'i itu benar, dapat 2 pahala. Kita mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i yang benar, kita pun dapat 2 pahala. Kalau seandainya ijtihad Imam Syafi'i itu salah, tetap dapat 1 pahala. Kita mengikuti ijtihad Imam Syafi'i yang salah itu, tetap kita dapat pahala. Bandingkan dengan orang, dia tidak ngerti hadis. Tidak hafal 1 hadis pun dengan sanadnya. Tidak usah 1,5 juta. 1 hadis dengan sanad tidak hafal. Tidak ngerti bahasa Arab. Dan kebanyakan yang berbicara mau apa? Berbicara, oh kita harus langsung kepada Al-Quran, langsung kepada sunnah Nabi. Tetapi dia tidak mengerti bahasa Arab. Maka orang-orang seperti ini, kalau dia berijtihad di dalam agama, berdosa. Walaupun benar. Karena tidak mencukupi ilmu. Tidak memiliki kelayakan untuk berijtihad. Hafal Al-Quran tidak. Mungkin kalaupun dia hafal, banyak ilmu-ilmu yang lain yang dia tidak kuasai. Artinya dari syarat dia sebagai seorang mujtahid tidak terpenuhi. Haram hukumnya dia berijtihad. Kalau dia berijtihad, berdosa. Kalaupun benar, tetap berdosa. Lalu kita tinggalkan Imam Syafi'i, lalu kita ikut orang ini. Karena dia mengatakan, aku langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin, tidak mungkin, mustahil. Suruh siapapun di muka bumi hari ini, buatlah kesimpulan tentang hukum agama ini, melihat dari Al-Quran, melihat dari Sunnah, dan jangan toleh kitab-kitab ulama terdahulu. Sudah banyak yang mencoba. Dan akhirnya kesimpulannya itu kontradiksi antara satu kesimpulan dengan kesimpulan yang lain. Bahkan fatwanya yang ini menghancurkan fatwanya yang sebelumnya. Itu terjadi. Dan bisa kita sebutkan satu persatu. Tergelincir. Karena itu tradisi talaki, duduk berguru, mengambil ilmu bersanad, itu satu manhaj ilmu yang begitu kokoh, yang harus kita bangun kembali. Karena itu hari ini pun mohon keberkahannya itu Ustadz. Kita ngambil ijazah sanad kepada beliau untuk kita wariskan ke generasi berikutnya. Seperti ini dalam beragama. Dulu orang mengaji di negeri kita ini, orang mengaji, guru ngaji saya masih punya sanad. Dia bersanad. Tapi lama-kelamaan belajar ngaji tidak bersanad. Kan? Asalnya bersanad, belajar ngaji itu bersanad. Setelah khatam, nanti guru kasih sanad. Nah, tradisi ini, tradisi keilmuan yang sangat mahal ini, harus kembali kita bangkitkan. Terus kembali kita bangkitkan. Jadi bersanad itu seperti kata Ustadz kita, bukan hanya kutubul hadis, tapi juga mazhab. Beliau punya mazhab, sanad mazhab imam yang 4. Bermazhab itu pun pakai sanad. Seperti itu. Jadi sangat penting. Apalagi ini sudah akhir zaman, banyak orang-orang luka bin luka.
Si bejat, anak si bejat. Tapi dia yang berbicara tentang agama. Si bodoh, anak si bodoh, tiba-tiba dia yang berbicara tentang agama. Dia mungkin ikut apa daurah sebulan. Ya. Mungkin dia apa belajar setahun. Tiba-tiba dia sudah bisa mengatakan, oh kamu bid'ah, kamu syirik. Itu yang sekarang fenomena yang terjadi pada zaman sekarang. Karena memang mereka dididik seperti itu. Ya. Sahih. Padahal mereka tidak menyadari bahwasanya yang diajarkan itu, yang diajarkan oleh apa? Oleh gurunya itu, mungkin diajarkan cuma satu hadis. Nah, Dalam satu masalah diajarkan satu hadis. Padahal dalam masalah itu mungkin ada ratusan, bahkan ribuan hadis. Itu tidak disebutkan. Akhirnya kesimpulannya bagaimana? Pasti salah. Kesimpulannya menyimpang. Padahal kitab-kitab fikih itu hasil keilmuan dari generasi ke generasi, generasi ke generasi. Itu kan dari matan, sudah matan ditahqiq, Nah. sudah tahqiq disyarah, sudah disyarah dikasih hawashi. Hawashi itu ta'liq, komentar-komentar, ditambahi lagi. Itu kan kekayaan keilmuan yang begitu luar biasa. Disiplin keilmuan itu bukan disiplin keilmuan seorang individu, tetapi generasi ke generasi. Dan kita tinggal nerima kesimpulannya. Dapat kesimpulannya, Ustaz. Iya. Dan kesimpulan itu kita buang. Nah, sama lah. Pernah guru saya Syekh Abdul Fattah Sentawa. Dia juga sama ya, artinya bunyinya lain dengan bahwa ulama-ulama kita sudah bersusah payah mengumpulkan istilahnya kalau daging udah itu dibersihkan, dibuat kotorannya, baru dimasak, dikasih bumbu, tinggal dimakan. Lezat, ya, enak dimakan, Ya. tinggal dimakan. Tinggal dimakan, tapi tidak dimakan, Dibuang. baru cari yang lain. Itu penjelasan sisi saman juga apa penyampaian Pak Ustaz tadi. Yang dicari yang lain itu ternyata daging busuk. Mungkin tidak disembelih. Nah, tapi tidak tahu. Karena mungkin disampaikan ini bagus. Ya. Di sama dan contoh apa yang disampaikan guru saya Syekh Abdul Fattah. Betul itu. Ulama Jadi, kita kan sudah dicarahkan apa namanya? Nah, dicari dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis itu memang selain Rasul tidak ada yang maksum. Nah, Ya, selain dari Rasul tidak ada yang maksum. Jadi kalau seandainya di dalam pendapat mazhab itu ada yang salah, ya diperbaiki. Bukan mazhabnya dibuang. Sama seperti kata Ustadz kita, mungkin di dalam masakan yang sudah lezat itu tadi, ada sedikit kotoran. Buang sedikitnya. Jangan seluruh hidangan dibuang. Masya Allah. Jazakallah ya. Ada juga yang berpendapat seperti ini. Jangan bermazhab. Karena di zaman Rasul tidak ada yang seperti itu. Bahkan orang yang berbicara itu sendiri jangan bermazhab, tapi dia menggunakan fatwa ulama dia aja gitu. Nah, di situ kontradiksinya di situ. Dia menyuruh kita jangan mengikuti mazhab Imam Syafi'i misal. Tidak boleh ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Terus kita ikut siapa? Ikut pendapat dia. Pendapat dia itu mazhab. Ya, sahih. Pendapat gurunya itu ya mazhab. Walaupun dia tidak mau mengaku itu mazhab. Artinya, slogan-slogan yang dilontarkannya itu sangat kontradiktif. Kita tidak boleh bermazhab kepada Imam Syafi'i, tetapi kita harus ikut dia. Bahkan
Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar, pendapat yang lain salah, tetapi pendapatku mungkin salah dan pendapat yang lain benar. Kalau mereka tidak begitu. Pendapat kami benar, kamu tukang bid'ah. Siapa yang tidak mau ikut kami, ya bid'ah. Apakah orang seperti ini harus kita ikuti, kan? Minum Nah, kopi, kebanyakannya kopi. yang ikut-ikut ke arah situ sebenarnya tidak tahu. Nah, disinilah tugas kita memperbaikinya. Tidak sadar mereka ini sedang digiring. Itu tidak sadar. Jadi, inilah, alhamdulillah. Syukuran ala maji atikum ilaina. Ana yani usyghulukum yani. Nah lah, tidak menjadi masalah. Artinya apa namanya? Kalau bahasa kita tuh mengganggu apa namanya? Enggak. Merepotkan. Nggak merepotkan. Tapi kalau macam ini malah mengembirakan saya. Jazakallah khair ya. Mengapa? Karena memang ini kita cari itu saja. Saya mengingatkan saya kembali ke Mekah. Sama seakan-akan ini. Karena memang sejalan dan memang betul apa yang dikatakan beliau tadi. Kalau kita mau lepas daripada fatwa-fatwa ulama kita, gimana kita mau kemana? Seperti apa yang disampaikan tadi apa namanya tentang masalah apa? Tak usah bermazhab. Kan mazhab itu ada laki-laki. Kita juga laki-laki. Nah, ikut apa yang ini. Padahal disuruhnya kita ikut dengan apa gurunya. Kalau ikut dengan gurunya, mazhab namanya mazhab pelarian pada suatu permasalahan. Jadi kalau mazhab yang ada, kita lari kepada gurunya yang ada sekarang tahun berapa? Jadi kata Ustadz kita itu kan ada istilah yang biasa mereka pakai itu hum rijal wa nahnu rijal. Ya. Maksudnya ya mereka ulama ya kami pun ulama. Mereka boleh berbicara tentang apa? Tentang agama ya kami pun berbicara tentang agama. Benar. Tetapi ulama-ulama kita dulu mereka berbicara tentang agama ini berdasarkan ilmu. Yang kita berbicara tentang agama ini berdasarkan apa? Latar belakang keilmuan kita bagaimana? Disiplin keilmuan kita bagaimana? Sudah memenuhi syarat atau belum? Nah, di sini permasalahannya. Kalau kamu memang rijal ya tafadhol. Bikin mazhab baru. Mazhab yang kelima. Ya. Buat sanad baru. Nah, apakah mazhab baru itu tahan uji atau tidak? Tergantung sejarah yang akan menulis. Ya, betul. Itu. Tapi kalau melihat dari disiplin ilmunya, belum. jangankan menandingi Imam Syafi'i, Imam Malik, mungkin muridnya Imam Syafi'i pun belum layak lagi. Mungkin selevel Imam Baijuri, Nah, baik. mungkin belum lagi. Nah itu. Bahkan mereka berani mengatakan Imam Nawawi bukan ahli hadis. Wah. Imam Nawawi bukan ahli hadis. Huwa yashrah Muslim. Wa huwa yashrah Sahih Muslim. Qad syaraha Sahih Muslim. Wakaman yashrah ismu Muhazzab, yashrah Majmu'. Syarh Muhazzab. Kulluhu dalil. Taman, kulluhu dalil wa hujjah. Lalu dia mengatakan apa tadi? Bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis. Dan dia juga punya apa alitkan fi ulumil hadis. Nah, seperti itu. Jadi terus terang Pak Ustaz, kalau saya bicara macam itu kadang-kadang saya menangis. Menangis yang apa? Orang macam itu mau dikritik. Kita ini berapa? Ya. Tapi mereka berani mengkritik. Jadi saya ingat Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki pernah
mengajar Masjidil Haram dengan kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Syafi'i. Dia kan mazhabnya Maliki. Tapi muridnya banyak Syafi'i. Sehingga pada waktu tahun 84 malam di Masjidil Haram mengajar, "Lau ta'allamna mi'ata sanatin lama nastati an nablugha ilma Imam Syafi'i." Andainya kita belajar 100 tahun bersungguh-sungguh, walaupun begitu tidak kita bisa mencapai ilmunya Imam Syafi'i. Padahal dia puluhan ribu dihafal beliau hadis. 100 tahun belajar tanpa henti, Iya, masih tidak akan sampai kepada ilmunya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya dulu Imam Malik Muwatta, ya kalau baca di sebelah, teruskan di sebelah. Karena kalau tidak ditutup di sebelah, manual dilihat ini dihafal juga. Jadi bisa campur nantinya. Tutup di sini, baca sih. Udah selesai baca satu halaman ini hafal, buka lagi, tutup lagi. Jadi dia menghafal bukan sama-sama dengan kita, hanya sekedar membaca, cuma baca langsung hafal. Jadi kaset seperti merekam. Ya, merekam langsung. Kalau baca langsung hafal. Kita sudah dihafal lupa. Kala itu pulang bolak-balik kita bayar, lupa lagi. Scan-nya nggak ada. Kalau kita ada scan-nya ya. Kasih mesin scan sama Ya itulah. Ana sa'id bil liqa'ik ya Ustaz. Nah, ana sa'idun jiddan bil liqa'ik. Ana kata insyaallah. Jazakallah khair. Allah ibarik. Allah ibarik nonsi. Sambil mau